Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Oke, kembali lagi dengan saya Katami. Hari ini kita akan belajar mengenai materi sel elektrokimia, di mana sel elektrokimia dibagi menjadi dua bagian, ada sel volta dan sel elektrolisis. Di sini nanti kakak akan membahas beberapa soal terkait sel volta dan sel elektrolisis. Jadi diperhatikan ya. Kita langsung saja untuk soal nomor 1 ya. Perhatikan gambar proses penyepuhan sendok yang berbahan dasar Fe dengan Ag berikut. Jadi di sini adalah gambar proses penyepuhan, yang disepuh adalah sendok besi Fe dengan penyepuhnya adalah logam Ag, perak ya. Yang perlu kalian ingat bahwa proses penyepuhan merupakan contoh dari sel elektrolisis. Mengapa demikian? Karena ciri khas dari sel elektrolisis adalah penggunaan arus listrik. Bisa dalam bentuk batu baterai atau bisa juga menggunakan aki dan lain sebagainya. Karena sel elektrolisis itu adalah sel yang merubah listrik atau reaksi listrik menjadi reaksi kimia. Oke? Di dalam soal yang ditanyakan adalah reaksi yang terjadi di anoda adalah oke. Berarti kita masuk ke pembahasan terkait dengan reaksi dari elektrolisis. Reaksi elektrolisis itu sendiri nanti ada katoda, ada juga anoda. Kalian harus ingat bahwa di katoda dan di anoda dalam reaksi elektrolisis akan berbeda di katoda dan di anoda dalam sel volta. Jadi cara mengingatnya kalau sel elektrolisis ya, kakak membuat singkatannya KNAP. Apa itu KNAP? KNAP adalah katoda negatif, anoda positif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah nanti katoda akan dihubungkan dengan kutub negatif dari arus listrik ya. Sedangkan anoda akan dihubungkan dengan kutub positif dari arus listrik. Jadi di sini kalian harus lihat arus listriknya, yang dipakai adalah batu baterai. Penulisan batu baterai ya di dalam kimia atau mungkin di fisika itu biasanya batu baterai dituliskan memang dengan lambang garis panjang dan garis pendek. Itu ada artinya. Dimana kalau garis panjang itu merupakan kutub positif dan garis yang lebih pendek itu merupakan kutub negatif. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa Ag dihubungkan dengan kutub positif karena garisnya yang panjang, sedangkan sendok besinya dihubungkan dengan kutub negatif dari batu baterai karena garisnya yang pendek. Maka kalian bisa tahu ya siapa yang ada di anoda dan siapa yang ada di katoda. Karena yang ditanyakan reaksi yang terjadi di anoda berarti yang kutub positifnya yang kita lihat, yaitu adalah lempeng besinya. Yang harus kalian ingat, katoda mengalami reaksi reduksi, oke, sedangkan anoda mengalami reaksi oksidasi. Nah, karena yang ditanyakan reaksi di anoda, kita buat saja langsung ya. Sehingga jawabannya di anoda nanti Ag-nya, lempeng Ag-nya itu, logam Ag-nya akan mengalami reaksi oksidasi. Kalau oksidasi berarti melepaskan elektron. Dimana yang harus kalian ingat, Ag itu biasanya stabil dalam bentuk ion positif 1. Berarti nanti Ag padatannya akan berubah akan terlarut menjadi Ag positif ya, jadi dia dalam bentuk larutannya. Ini jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Jadi reaksi yang terjadi di anoda adalah Ag solid berubah menjadi Ag plus aquos ditambah elektron. Jawabannya adalah yang A. Lalu bagaimana Kak kalau ada pertanyaannya gimana reaksi di katoda? Oke, kalau yang ditanyakan reaksi di katoda berarti kalian harus melihat larutannya juga. Di sini ada larutan AgNO3. Jadi bukan hanya melihat kutub negatifnya saja, yaitu sendok besinya, tapi melihat larutannya juga. Nah, karena apa? Kalau di katoda itu nanti kaitannya dengan si larutannya. Jadi kalian harus ionisasi terlebih dahulu. AgNO3 itu kalau diionisasi bentuk apa?
yaitu Ag plus dengan NO3-, ya. Nah, nanti si Ag positifnya ini kationnya lah yang akan berperan dalam katoda, bukan besinya, ya, tetapi adalah kationnya. Berarti Ag plus katoda mengalami reduksi berarti menangkap elektron, oke, menghasilkan Ag padatan atau solid. Maka kalau di katoda reaksinya jadi Ag plus aquos ditambah elektron menjadi Ag solid, gitu ya. Ini reaksi katoda. Kalau anodanya jawabannya yang